Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah alur film Doraemon yang berjudul Selotip Cakrawala. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi guys, film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang sedang dimarahi oleh ibunya. Di sana, Nobita dimarahi karena dirinya tidak bisa membaca tulisan kanji Jepang. Di sana, ayah yang melihat Nobita pun dites sama ibu, dan ternyata ayahnya juga tidak bisa membaca tulisan kanji. Ibu dan ayah kemudian membahas cakrawala. Di sana Nobita bilang dan menjelaskan kalau dia belum tahu sama sekali apa itu cakrawala. Ayah bilang kalau dia ingat tidak ada tempat untuk melihat cakrawala karena semakin hari Jepang semakin sempit. Nobita kemudian kembali ke kamar dan saat ini di kamar dia langsung meminta kepada Doraemon untuk mengeluarkan cakrawala. Tapi Doraemon bilang kalau cakrawala itu tidak bisa dikeluarkan. Nobita kemudian membuka jendela kamar dan melihat sekeliling. Nobita bilang karena cakrawala tidak bisa dilihat, perasaannya pun jadi tidak menyenangkan. Dan tiba-tiba Doraemon bilang kalau dia bisa mengeluarkannya tapi harus membuatnya dulu. Lalu Doraemon mengeluarkan selotip cakrawala dari kantong ajaibnya. Cara kerjanya itu Doraemon tempelkan selotip itu di sudut ruangan. Dan tiba-tiba dindingnya menghilang dan berubah jadi garis lurus. Doraemon bilang batas antara langit dan bumi adalah cakrawala. Doraemon kemudian melompat ke sana dan mengajak Nobita untuk ikut juga. Saat Nobita masuk, dia bertanya, "Ada apa di balik cakrawala?" Doraemon menjawabnya, kalau di balik cakrawala tidak ada apa-apa dan yang ada cuma cakrawala yang tak terbatas. Di sana Nobita berharap kalau hari ini akan cerah dan tiba-tiba Nobita malah tertidur di sana. Di sisi lain terlihat Giant dan Suneo yang sedang bermain bola di lapangan. Namun tendangan Giant meleset dan hampir mengenai kaca. Untungnya ada paman Kaminari yang berhasil menangkap bola dan langsung memarahi mereka. Paman pun kemudian memarahi Shizuka yang sedang bermain sepatu roda. Di sana, Giant dan teman-temannya kebingungan di mana lagi dia harus bermain. Tiba-tiba Nobita datang dan mengajak teman-temannya untuk ke tempat yang bagus. Nobita bilang kalau dia punya cakrawala, tapi Suneo di sana tidak mempercayainya. Dan saat teman-temannya masuk ke dalam kamar dan melihat cakrawala, mereka semua terkejut dan dengan penuh rasa semangat, Giant dan Suneo dan Shizuka langsung berlari ke cakrawala itu. Shizuka bertanya, ada apa di sana selain cakrawala? Dan Doraemon bilang kalau di sini isinya cuma cakrawala yang luas. Di sana Giant yang senang karena dia bisa menendang bola sekuat tenaga tanpa harus takut terkena jendela. Dan bola yang Giant tendang itu malah mengenai Doraemon. Dan Nobita di sana tetap saja payah dalam bermain bola meskipun dengan cakrawala yang luas. Setelah bermain bola, Giant dan Suneo kemudian bermain sepatu roda. Begitupun Doraemon dan Shizuka yang bermain sepatu roda tanpa khawatir akan menabrak mobil. Tapi di sana Nobita masih kesusahan bermainnya sampai dia terjatuh. Setelah beberapa saat, di sana Giant mengadakan konser dan ditonton oleh teman-temannya. Namun karena suaranya yang pas-pasan, hal itu membuat teman-temannya gak kuat mendengarkannya. Doraemon mengeluarkan robot unta agar Giant berhenti bernyanyi. Kemudian di sana Giant pun menaiki unta itu dan berbaring di atas punduknya. Setelah Giant, sekarang giliran Shizuka dan Nobita yang menaikinya. Mereka semua sangat bahagia di sana menikmati cakrawala. Setelah sore, akhirnya mereka pun pulang. Namun Shizuka kembali lagi dan dia ingin meminjam selotip cakrawala. Doraemon pun meminjamkannya dan menyuruhnya untuk mengembalikannya jika sudah puas. Dan saat Doraemon akan melepas selotip,
Hal itu dilarang oleh Nobita karena katanya jika dia dimarahi oleh ibu, dia bisa mudah untuk kabur ke cakrawala itu. Tapi Doraemon bertanya bagaimana Nobita tahu dia akan dimarahi. Nobita bilang kalau dirinya tahu kapan waktunya akan dimarahi. Tiba-tiba datang ibu yang langsung memarahi Nobita. Dengan refleks, Nobita dan Doraemon langsung berlari ke cakrawala itu sambil dikejar oleh ibu. Dengan cepat, Doraemon langsung mengeluarkan robot unta dari kantong ajaibnya dan memakai mode balap di unta itu hingga larinya kencang. Akhirnya, Nobita dan Doraemon berhasil kabur dari kejaran ibu. Ibu di sana merasa capek mengejarnya, padahal dia hanya ingin bicara saja dengan Nobita. Ibu kemudian kembali ke kamar Nobita dan dia tidak sengaja membuat selotip itu terlepas. Alhasil cakrawalanya menjadi hilang. Sementara itu tiba-tiba Doraemon berhenti dan dia mengajak kembali karena takut terlalu jauh dan takut nggak bisa pulang. Karena tempat ini tidak ada matahari dan bintang, dan jika kita kehilangan pintu masuknya, kita tidak bisa kembali, begitu kata Doraemon. Nobita bilang kalau begitu kita harus pulang dan meminta maaf kepada ibu. Akhirnya mereka pun kembali, namun setelah beberapa saat masih belum bisa menemukan jalan pulang. Nobita pun kesal gak bisa pulang dan Doraemon pun marah ke Nobita dan menjelaskan kalau di sini gak ada tanda-tanda, jadi susah menemukan tempat. Tiba-tiba robot unta berhenti dan Doraemon bilang kalau robotnya kehabisan baterai. Setelah berjalan beberapa saat, mereka masih belum bisa menemukan jalan pulang. Sampai Nobita kecapean dan kelaparan. Namun Doraemon masih belum bisa menemukan jalan pulang. Akhirnya Doraemon menyadari sepertinya selotipnya terlepas. Alhasil mereka nggak akan bisa pulang. Namun Nobita masih tidak percaya di sana karena Doraemon masih bisa menggunakan pintu kemana saja. Tapi sayangnya Doraemon menjelaskan kalau dimensi ini berbeda dan hanya selotip itu yang bisa membuat mereka keluar. Nobita memikirkan bagaimana jika selamanya ada di sini pasti akan sangat bosan. Di sana Nobita marah ke Doraemon dan menyalahkannya. Tapi Doraemon bilang kalau dia mengeluarkan alatnya itu karena suruhan Nobita. Dan Nobita bilang kalau semua ini karena selotipnya Doraemon. Dan Doraemon di sana marah karena Nobita selalu menggunakan alatnya tanpa berpikir panjang terlebih dahulu alias ceroboh. Nobita kemudian marah dan bilang kalau Doraemon juga selalu mengeluarkan alatnya tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Mereka berdua pun terus berkelahi sampai kecapean. Akhirnya Doraemon meminta maaf kepada Nobita dan Nobita pun meminta maaf kepada Doraemon. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya yang terang dan kata Doraemon, ini adalah keajaiban. Mereka berdua pun langsung berlari ke arah cahaya itu dan ternyata di sana ada Shizuka yang sedang berendam sambil melihat cakrawala. Shizuka pun selesai berendam dan dia ingin masuk ke cakrawala itu. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu di sana. Ternyata itu adalah Doraemon dan Nobita yang berhasil menemukan jalan pulang. Dan film diakhiri dengan Nobita dan Doraemon yang diusir oleh Shizuka. Dan dapat diambil pelajaran dari film ini bahwa kita itu tidak boleh melawan ibu karena pasti akan ada akibatnya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa kalau suka tekan like dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye bye.